بنية القبول والمسلم على يوم الدين وإلى شيخنا ومعلمنا وسيدنا وسلم الطاعون ونخص المصلى الإمام والسيد الفاتحة Semalam kita sampai al-adawah tawah wal-baghdha wa tamak sudah ta'zim al-aghniya wal badakhu wal ashiru ada yang asharu ada ashiru wal bataru wa ta'zim al-aghniya. Lanjutkan baca salam terakhir sudah baca Rasyid kan tidak orangnya sebelum Rasyid kemarin silakan guru Ipit untuk menunjuk lanjutannya wal istihanatu ya silakan belum tetamu ya tiga ada kitabnya ya wal istihanatu bil fuqara'i wal istihanatu bil fuqara'i wal fakhru wal khuyala'u wa tanafusu wal mubahatu wal istikbaru 'anil haqqi wal khawfu bima la ya'ni wa hubbu kathratil kalami was salatu wa tazayyunu lil khalqi wal mudahanatu wal 'ajb wal ujubu wal ishtighalu 'an uyubin nafsi bi uyubin nas wa zawalul huzni min al-qalbi wa khurujul khashyati minhu wa shiddatul intisari bin nafsi idza nalaha dhullu wa dha'ful intisari lil haqqi wa tiradu ikhwanil ala adawati sirri wal amnu min makrillahi subhanahu fi sabina a'ta wal ittikalu ala ta'at wal makru wal khiyanah wal mukhada'atu wa tulul amal wal qaswatu wal qadwatu wal farahu fid dunya wal asafu ala fawatiha wal unsu bil makhluqin wal wahshatu bi firatihim wal jafa'u wa tayyu wal ajlatu wa qillatul haya'i wa qillatul rahmati. Sudah cukup. Terjemahkan aja. Siapa yang menerjemahkan? Pian dulu terjemahkan sedikit. Di antara yang tercela daripada mengetahui ahwal-ahwal dari diri, ahwal muamalah. Kemarin kan ilmu ahwalil qalbi kan. Nah, sekarang terus meremehkan orang fakir dan sombong, menghina, dia boleh meremehkan dan sombong, kuyala sombong dua, wan tanah busu wal mubahatu bermegah-megah atau berbangga-bangga,
dan sombong dan menolak daripada kebenaran dan terlalu banyak mengerjakan yang tidak berguna, wahudukat robil kalam dan banyak omong, wassolatu suka memuji padahal tidak ada pada seseorang itu. Oke, cukup mungkin. Dan Jadi di antara mayudammu yang tercela dari ahwal qalbi, hati, keadaan hati gitu kan. Yang tercela di antaranya juga setelah kemarin itu tentang pendendam, hasad, dengki, kemudian al-wisyu, curang, talabul ulu, gila hormat atau apa, mengejar jabatan. Ini juga al-istihanah bil fuqara, merendahkan orang-orang yang fakir. Ini kan kita tuh kalau merasa berduit tuh, biasanya agak sedikit tinggi hati atas kawan yang ada berduit, biasanya kayak itu. Wal fakhru di sini orang yang mengejar al fakhr itu kehormatan, jadi bisa kita pahami sebagai orang yang gila hormatnya. Khuyala itu sombongnya karena gila pangkat. Sombong aja bang nih sebetulnya, tapi yang satu gila hormat, yang satu gila pangkat. Yang satu kada bapak pangkat tapi orang hormat dan seorang, nah itu sombong juga. Tapi yang seikung kada, yang penting bisi pangkat. Karena begitu kita bisi pangkat, orang dengan sendirinya akan hormat. Ada yang seperti itu. At-tanafus itu di sini maksudnya adalah suka berlomba-lomba untuk mencari popularitas. Wal mubahat itu pamer. Al-istikbar al-haq. Istikbar itu kan dari takabur juga akar katanya. Jadi tadi menolak kebenaran, tapi ada sombongnya, penolakannya itu karena ada kesombongan gitu. Jadi tidak sekedar menolak karena punya alasan lain, tapi ada perasaan sombong. Biasanya merasa lebih benar dari pendapat orang sehingga dia berhak atau merasa berhak untuk menolak kebenaran dari orang lain. Wal khawdu fi ma la ya'lamun. Khawd itu apa? Kalau bahasa kita tuh ikut campur. Khawd itu kan bergabung kan, bercampur. Nah maksudnya di situ ikut campur urusan orang yang tidak ada manfaatnya. Fi ma la ya'lamun. Bukan terkena cerewet, lantih, dan dia suka dengan karakter itu, dia suka. Ada orang yang memang tidak punya kesadaran bahwa dia itu kasratul kalam, sehingga dia mungkin ya suka atau tidak suka, ya memang begitu karakternya. Tapi ada orang yang memang tidak bisa kalau tidak kasratul kalam, dan dia menyukai itu passion saya katanya. Jadi kalau ada banyak pandir itu asal lain aku aja, dan dia menyukai itu. Nah itu juga bagian dari penyakit hati juga. Salaf tadi apa artinya? Kalau bahasa kita tuh pambulan. Salaf orang berbual itu apa? Biasanya model melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya biasa aja.
sok lah gitu ya. Biasanya orang ada penduitan kisah berbuat bisa duit, itu penyakit hati juga. Dan itu umum terjadi. Sebetulnya dia tidak punya posisi bagus-bagus amat gitu, cuman karena ada rasa gengsi, lalu kisahnya aku ini dosen normal. Perasaan aku ini dosen itu juga penyakit hati. Wa tazayyun lil khalqi. Tazayyun lil khalqi itu apa? Terlalu suka bersolek lah. Kurang lebih jauh lalu mudahanah tuh sama aja. Wal ujub. Sampai mana tadi? Wal istighfar an ayubin nafsi bi ayubin nas. Jadi istighfar an ayubin nafsi bi ayubin nas. Istighfar an di situ justru kehilangan kesibukan daripada aib pada diri sendiri dengan sibuk dengan, jadi justru kesibukannya dengan ayubin nas, aib-aib manusia yang dia membuatnya dia sibuk. Wa zawal husn minal qalbi. Ini sudah pakai. Sudah. Hilangnya rasa sedih dari hati. Artinya pada pemaras lagi melihat orang terkena musibah atau orang terkena masalah, dia tidak punya rasa untuk iba gitu. Tidak ada rasa iba di hatinya. Ini bahaya juga orang mikir definisi iba. Ada orang terkena musibahnya santai-santai aja, bahkan hanya posting sesuatu yang tidak ada ucapan lah kepada orang lain. Aku mengamalkan aja. Mengamalkan apa? Mengamalkan bahwa ciri orang makrifat kepada Allah adalah bila terkena musibah pun dia tetap membaca atau menyebut alhamdulillah. Nah, minggu tadi kan ditanya gitu. Ya harus tahu posisi dan tempatnya. Tidak selalu kalau misalnya musibah itu terkena kita bisa mengamalkan itu tadi, tetap mengucap alhamdulillah. Tapi kalau kawan yang karena musibah jangan diucapkan alhamdulillah. Harus kita ya tetap ucapkan innalillah dan seterusnya. Tipis tuh, jangan-jangan sebetulnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah karena ingin disambut ma'rifat kepada Allah, tapi justru melukai hati sahabat ini. Wa khurujul khasyah minhu, wa khurujul khasyah minhu, ada juga rasa takut daripada hati itu. Jadi hatinya kok tidak lagi rasa takut kepada Allah. Khasyah ini kan ciri khas ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang tidak punya khasyah itu ya tidak bisa masuk ke level ulama. Kenapa? Dia maksiat sudah tidak ada rasa takut lagi. Jadi hendak melakukan maksiat itu kalau orang-orang yang memang dilindungi dan masih ada iman dalam hatinya itu pertimbangannya banyak sekali. Pertimbangan ini itu segala macam. Tapi orang yang di hatinya dicabut rasa khasyah oleh Allah Ta'ala, ini kan tidak perasaan takutan lagi untuk bermaksiat. Wasyiddatul intisari lin nafsi idza nalaha al-zulm. Syiddatul intisari lin nafsi idza nalaha al-zulm, ini maksudnya sibuk mengeluh saja apabila terkena al-zulm, kemalangan lah gitu, terkena musibah atau apalah gitu lah. Pokoknya ada permasalahan, sibuk aja lawan dirinya,
kayak apa, aku ini beres dulu urusan orang lain kira dulu, penting urusan seorang musibah, seorang terkena masalah. Jadi syiddatul intisar, sehingga melupakan hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang lain karena terlalu fokus dengan permasalahan diri sendiri. Kalau permasalahan itu berat misalnya, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Ini ada masalah-masalah ringan pun ini mendahulukan menyelesaikan masalah ini daripada masalah orang. Padahal misalnya ini sebagai ingat dengan profesinya itu harus melayani orang lain. Itu usikum menafsi ya. Saya juga posisi pada seperti itu, posisi sering melayani orang, dan itu kadang-kadang memang berkelahi terusnya di hati. Enak melayani, banyak yang dilayani, karena kita juga punya kewajiban-kewajiban yang lain gitu kan. Nah, tapi kada dilayani, kerja itu tugas orang. Nah, jadi kalau punya kesadaran seperti ini, itu cukuplah untuk warning bagi pribadi masing-masing. Saya pribadi misalnya kan, ya belum tentu juga saya bisa mengontrol hati untuk selalu melayani orang ada. Tapi artinya ini peringatan buat saya pribadi bahwa harus punya kesadaran bahwa ketika kita pada posisi atau pada profesi yang harus melayani orang-orang, kita harus balance juga di situ. Nah, kadang-kadang lah urusan ini tiba-tiba ada, itu kewajiban juga sebetulnya, tapi orang ini punya hajat lawan kita. Kalau tidak kita urusi, kadang ujiannya. Sementara ini mengejar kayak apa supaya semester ini tuntung bebas beres PP itu maksudnya macam-macam lain kan, mahasiswa kayak tolak. Nah, jadi harus piawai juga memahami siapa kita dan profesi apa yang telah kita emban sekarang, amanah apa. Jadi itu harus bisa kita manage dengan baik, sehingga syiddatul intisar li nafsi idza nalaha dzulul ini bisa kita minimalisir. Nanti konteksnya bisa macam-macam, bisa beban pian dalam konteks apa, pada posisi apa, bisa jadi panitia misalnya. Jadi panitia jangan mengalihi orang. Apalagi misalnya mengalihi orang itu karena seorang ada masalah. Nah, yang di sini digarisbawahi Imam Ghazali. Jangan karena kita punya masalah kemudian orang lain itu yang terkena dampak dari masalah yang kita hadapi. Jangan gatal di mulut, bergaruh di kepala. Nah, itu bahasa lainnya. Yalah, masalah itu kita masalah di rumah gitu kan, tapi orang lain yang harusnya kita layani karena dampak dari masalah kita di rumah. Wa du'ful intisar lil haq, lemah ya. Kamu cantik, iya. Buang sampah pada tempatnya enggak. Lemah. Itu bahasa iklan. Itu tuh du'ful intisar lil haq, untuk menyampaikan atau memberi pertolongan dalam hal memperbaiki atau memperjuangkan kebenaran itu lemah. Nah, ini rancak kita alami lah. Kita kadang mau menolongi orang, padahal orang itu memang butuh pertolongan kita dan itu benar. Tapi kalau di negara hukum ini ya silahkan urus saya melalui advokat atau pengacara, serahkan kepada pengacara, tidak ada masalah. Ini barangkali maksudnya bukan masalah-masalah yang terkait hukum, tapi itu pernah rancak terjadi. Jangan mentang-mentang kita membaca di sini untuk full intisar hak. Ada tetangga kita misalnya dituduh menjadi pencuri misalnya, padahal tidak ada bukti dan terbukti yang melakukan pencurian itu orang lain.
tapi dia yang dilaporkan kemudian di BAP dan seterusnya. Terus kita hendak datang-datang kantor polisi, memamai polisi, memukul polisi lah misalnya kan, atau kayak apa itu namanya. Ada kalau di negara kita ini harus lawyer gitu, datang situ pintunya. Nah di situ kita ngalih lah kadang-kadang ngurus orang diri sendiri aja apa benar dia nggak ngurus orang tua lagi. Nah kadang-kadang ada jalan kita pelaku pangkat aja kan. Wattikhadu ikhwanil alaniyah ala adawatis sir. Nah ini tadi belum lah. Lebih mendahulukan misalnya ittikhadul adawah, ittikhadul ikhwan, lebih mementingkan persaudaraan yang tampak daripada musuh yang tidak tampak, yang rahasia. Ini maksudnya kayak apa nih? Paham nggak? Mendahulukan persaudaraan yang tampak atas musuh yang tersembunyi. Artinya begini, kita kadang-kadang karena ingin menghormati kawan kita nih nah, kan tampak, padahal dia mengajak kepada kemaksiatan. Kita lebih mengutamakan menghormati kawan yang membawai misalnya kemana, pulangkan ke tempat maksiat. Itu istilahnya apa kira? Misalnya ke tempat-tempat apa sih? Apa istilahnya? Dugem, dugem di Guru Getrik. Ya anggaplah dugem misalnya kan. Selain dugem apa? Ya? Apa? Diskotik kurang lebih jalan dugem no. Ya pokoknya yang sejenis itulah. Ini kuburan ahlul taqwa sebenarnya kan hal yang benar. Dari takut ini ketahuan. Kadang kita perlu juga ya tahu istilahnya gitu kan. Ya pokoknya itulah. Kawan ini membawa kita maksiat. Kita tahu bahwa kemaksiatan itu di situ ada aduun sirnya. Aduun sirnya itu ya setan gitu kan, bisikannya. Atas nama ingin menghargai kawan, meskipun dia membawa kita tempat maksiat, kita rela mengalah dengan adu sir itu, adawat sir. Kita mengalah terhadap musuh yang tersembunyi. Nah itu maksud daripada kalimat ini. Wal amnu min makrillah subhanahu wa ta'ala fi apa ini? Tadi bila sudah ngomong fi salabi ma'u'tiya, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala pada hal salbiyah negatif, fisal bima u'tiya. Jadi inya diberi sesuatu, sebetulnya sesuatu itu negatif, tapi inya merasa aman dengan sesuatu yang negatif itu. Daripada apa? Dari makar Allah, daripada teguran Allah dan kebencian Allah itu. Merasa aman makai mobil mewah hasil korupsi. Nah maksudnya begitu. Dan inya merasa bahwa apa yang ia peroleh itu anugerah Allah. Apa itu? Apa artinya itu? Istidraj. Nah, jadi kesamaan ini istidraj di sini. Merasa aman daripada teguran Allah Ta'ala atas sesuatu yang negatif ia terima, bahkan sebaliknya merasa itu anugerah. Kalunya
dilanjurkan oleh Allah Ta'ala. Wal intikalu 'ala ta'ati, mengandalkan ketaatan. Al-intikal itu mengandalkan. Jadi orang yang mengandalkan ketaatan itu termasuk orang yang bermasalah hatinya. Makanya orang-orang tertentu itulah ada yang ada terlalu hakun menampakkan ketaatan-ketaatannya. Karena kalau tampak itu baginya jadi masalah hati gitu. Jadi sidin biasa-biasa aja. Padahal sidin itu orang yang punya kedekatan luar biasa dengan Allah Ta'ala. Baca lagi lanjut setelah itikal tuh. Sudah dibaca Ustaz sampai berapa kali? Oh ini Belum terjemah. ya. Wal makar, ya, berbuat makar ya. Makar itu anarkis lah. Wal khianat, berkhianat. Wal mukhada'ah, watul amal. Mukhada'ah itu ketujuh membunguli orang. Ada istilahnya berkawanan orang bungol, tempat bungol, berkawan dengan orang pintar, seorang bungulinya. Nah orang-orang yang ketujuh membunguli itu mukhada'ah. Watulul amal, dan panjang cita-cita, terlalu banyak mahayal. Aku kena aja anak jadi orang isi rumah kalau kurang dari 5 bulan rumah itu karena sebutin paling ada tingkat 2 itu karena yang sebutin gesan bini pertama, nah sebutin gesan bini kedua. Pokoknya aku tidak dikatakan harus bini itu lebih dari 3. Kenapa? Abang mau jadi 3, terus aku sama si Dini aku harus lebih macam-macam hayalan. Bagi rumus orang muha ya Allah, ini begini sih kong, alhamdulillah sudah ada hakon gitu kan. Hayal anak begini 4 bagi rumus muha sekitar seikong gitu malah benar ini dapatnya. Wal qaswatu, keras hati. Wal fadhadatu, kasar. Pandirnya tuh ya gampang lah menyinggung orang tuh gampang benar. Sedang kawannya nih pulang penyinggungannya orang pas benar tuh hanya satu kata ucap maju ke kawannya. Banyak orang itu tuh dia serama apalagi. Hati-hati ya. Ini kawan ini sudah penyinggungan seorang kurang ketujuh penyinggungan. Nah, jadi benar tuh. Selesaikan di lapangan bola lagi ya. Nah makanya raminya lah kalau sudah menikah tuh, ya masalah tuh ada terus, tapi ada lapangan khusus tempat menyelesaikan. Jadi kayak apa aja masalahnya, bisa sarikan kayak apa aja itu bisa tuntas di atas lapangan itu. Kayak begini dia bila mengalahi apa segala macam, selesaikan lapangan bola. Kau bilang ya di sini kita hanya kalau aku boleh pandir mungkin ya orang yang lain kan coba umur lagi kita Miftah ini kan masih hanyar lagi, masih belum ada masalah-masalah yang masih rame ya, masih rame. Bini kemana kata di belakang? Oh ada. Masih rame kan masih ada. Itu teh raminya tuh di situ. Nang kayak apa aja bahasa sarikannya
bisa diselesaikan dengan damai. Wal farhu bid dunya, terlalu gembira dengan hadirnya dunia. Wal asafu ala fawatiha, dan merasa asaf itu bukan takutan, kasihan awalnya. Tapi bisa diartikan begini, orang ini terlalu bahagia melihat fenomena alamnya sekarang gitu. Oh, dunia ini teknologinya maju, pembangunan di mana-mana. Ketika ada keruntuhan misalnya, oh itu hatinya tuh kayak hancur benar gitu. Nah ini termasuk orang yang penyakit hati sebetulnya. Maksudnya itu sebetulnya kita tidak terlalu penting untuk menangisi dunia ini dengan beragam kerusakannya, karena memang tujuan penciptaan dunia ini memang untuk dihancurkan, jabus berhala itu. Jadi kita kan usah terlalu sibuk, terlalu maksudnya mengasihani dunia ini. Karena tujuan awal penciptaan saja sudah jelas petanya itu bahwa nanti akan dihancurkan. Jadi kalau hancur-hancur sedikit itu tuh peringatan-peringatan. Wal tadi bacanya apa? Wal ansu, wal unsu. Oke, ada ansu, ada unsu, ada anis. Tapi anis itu bila ada ya-nya. Tapi artinya sama. Wal ansu bil makhluqin wal wakhshatu li firatihim. Jadi terlalu jinak, lunak. Jadi merasa ramai bilanya berkumpulan lawan orang banyak, dan merasa kesepian apabila kadidebuhannya itu. Artinya kata kalau menyendiri orangnya nih, hendaknya tuh terkumpul orang banyak saja terus. Bilanya menyurangan takutan, bila menyurangan tuh khawatir, menyurangan pokoknya sedih tuh bang, merasa sepi gitu kan. Mungkin kayak bahasa kami tuh Hawaii, merasa Hawaii bila surangan tuh Hawaii. Jadi ada kisah lah, ujar tuan guru Haina hari akhir itu di surga itu, ujar tuan guru kisah itu masing-masing kita ini dapat kemuliaan surga itu nah luasnya tuh seluas langit dan bumi. Jadi siapa saja yang masuk surga itu ia akan memiliki kaplingan yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Soalnya mandang neneknya. Nah di sini kita kada senang sih gitu nah dikisahkan surga yang seluas langit dan bumi itu. Itu juga kenapa nih? Pinas sedih Muhammad. Aduh Pak, di sini aku di sini di dunia ini aja di rumah seorangan di sini asa Hawaii banget di sini. Nangkai apa di surga seluas langit dan bumi seorangan aja di sini kan Hawaii lah di sini. Dipikirkan gila juga di dunia aja kan di rumah seorangan ya Allah. Di rumah kan saja negara kan rumahnya 10 kali 10 kan rumahnya lah. Seorangan diam itu berasa Hawaii. Nah kayak bangunnya seluas langit dan bumi sebulan dapat surga kan Hawaii aja nih. Nah jadi perasaan Hawaii ini juga penyakit hati. Kemudian wal jafa tuh takut ya. Takut tuh ya kayak itu kan bilanya sudah kan sudah kada khawatir, kada khawatir dilakukan. Kalau masalah itu akidah mungkin perlu kita takut itu.
Tapi kalau masalah itu sebetulnya masalah-masalah Qur'aniyah saja, yang kekakuan itu bisa merusak hati juga. Para hawa itu, para hawa toleransi itu kan tidak dalilnya, pokoknya mentah tidak dalilnya bid'ah. Nah, itu kan bagian dari kekakuan juga dalam berpikir, dalam mengatasnamakan agama. Nah, cara berpikir kaku-kaku seperti itu pengaruh hati juga di situ. Wattaish, taish itu ceroboh, ya. Wal ajalah ketujuh berdesakan, apa-apa digawi berdesakan. Harusnya kan kawah aja dilakukan dengan berdesakan itu kadang selalu buruk juga. Ada yang berdesakan itu yang bagus gitu kan, pengerjaan tepat waktu. Nah itu, tapi itu bukan berdesakan maksudnya. Seharusnya 2 hari, ini dulu 1 hari. Nah itu biasanya itu karena apa? Karena ada tamak juga di situ. Kadang-kadang ada perasaan ingin disampai kurang harap. Harusnya 2 hari digawi, kawan menggawi sehari. Lalu kan peluang dapat ujian itu banyak. Nah ini penyakit hati. Waqillatul hayat, pada penyupan. Kita penyupan itu bagus juga, tapi kalau penyupan benar juga, kadang-kadang kan tapi baik juga. Tapi menghilang sama sekali rasa sopan, nah itu bahaya banget juga. Itu salah satu penyakit juga. Hilang rasa sopan tuh misalnya wanita terang-terangan bermaksiat, nah itu hilang rasa sopan. Waqillatur rahmah, ini rada-rada mirip tadi lah di atas itu. Waqillatur rahmah ini ya tidak ada rasa kasih sayang di hati. Ciri yang paling mudah kita mengukur orang itu penyayang atau kadahnya, lihat bilanya tetamu kekanakan. Bilanya tetamu kekanakan tuh ngetihi, habis itu lucunya anunya peduli lah kekanakan itu mesti itu penyayang orangnya. Tapi orang yang tidak penyayang itu kekanakan. Yang kekanakan halus saja kan ada rasa penyayangnya. Nah, padahal kekanakan itu kan kita pisahkan apa kegiatan kekanakan. Fahadihi wa amsaluha min sifatil qalbi muwarisul fawahish wa munabitul a'malil mahdhurah wa afdaluha wa hiya al-akhlaqul mahmudatu manba'ut ta'ati wal qurbati. Jadi Imam Ghazali ini contoh-contoh yang disebutkan ini adalah bagian daripada sifat-sifat hati yang bisa menjadi sumber fawahish itu apa? Fahisyah, perbuatan yang keji, itu kan? Munabitul a'mal, dan juga lahan tumbuh al-a'mal al-mahdhurah, pekerjaan-pekerjaan yang mahdhurah itu apa? Terlarang. Wa abdaduha, ataupun lawan-lawannya. Lawan-lawannya apa? Tadi pekerjaan yang kada baik. Nah, lawan pekerjaan kada baik adalah pekerjaan yang baik. Wahia al-akhlaqul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Yang disebutkan sebelumnya kan tadi kan yang terakhir tadi yang fawahish lawan mahdhurahnya. Tapi sebelum itu ketika yang pertemuan yang lalu kita bicara tentang kesabaran, syukur, khauf, raja, ridha dan seterusnya. Nah, itu al-akhlaq al-mahmudah. Itu semua adalah manba'ut ta'at wal qurban, sumber daripada ketaatan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala.
Jadi saya ingin menghubungkan tadilah dengan anak kecil itu. Kenapa kita ada kaitannya penyayang dengan anak kecil? Karena anak kecil itu kita sebut biasanya apa? Orang tak berdosa. Ya? Kenapa karena berdosa? Kalau dalam bahasa fikih itu dia belum akil balik. Jadi anak kecil itu dia dianggap masih suci, bahkan ketika ruh pertama kali ditiupkan kepada dirinya itu terjadi perjanjian kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu. Jadi pada masa bayi itu kesadaran tentang siapa Tuhan, siapa Tuhannya itu masih muncul, masih ada. Bahkan bayi itu yang ia miliki hanya itu, kesadaran dia dan Tuhan saja. Dia tidak mengenal apapun selain itu. Yang ia kenal hanya itu. Yang paling-palingnya tahu, kalau secara fisik mungkin hanya tahu ke ampun mamanya aja yang diisapnya. Nah, selain itu dia tidak terlalu mengenal. Bertambah usia, semakin dikurangi ma'rifatnya kepada Allah dan Allah sendiri. Bertambah lagi usia, semakin dibuat amnesia lagi, sampai nanti mencapai akil balik. Nah, itu sudah bisa dah disusupi pengetahuan. Ketika anak sudah bisa menerima pengetahuan, sudah tahu siapa dirinya, nah, itu muncul ego-ego itu sudah. Semakin dibuat amnesia lagi dengan siapa Allah Ta'ala itu. Jadi semakin bertambah usia, kita itu semakin berpotensi lupa terhadap siapa Allah yang kita sembah. Maka orang-orang yang berhasil mengingat kembali masa dia anak-anak itu, inilah orang-orang yang terselamatkan. Apa yang membuat kita itu jadi lupa? Minggu yang lalu kita bahas tentang mir'atul qalbi itu kan, cermin hati itu yang tiba-tiba tebal debunya. Ya, debu-debunya itu yang seperti ini tadi disebutkan. Penyakit-penyakit hati yang Masya Allah ini banyak banget yang Ghazali ini mengungkapkannya lah. Dan ternyata banyak yang barangkali kita sering mengalaminya. Jadi ketebalan debu ini membuat kemudian kita mahjub, kita terhijab daripada makrifat kepada Allah yang pada awalnya kita sudah makrifat. Nah, karena perjalanan inilah kemudian kita sudah mengalami al-ghusyu, kita sudah mengalami juga qillatur rahmah tadi, kita sudah mengalami al-farhu bidunya wal asab ala fawatiha, kita mengalami hubbu kasratil kalam, kita mengalami hasad, al-hibbu, al-khiyanah, talabul ulu dan seterusnya. Kita mengalami itu semua, semakin itu tidak diobati, nah, semakin tebal penyakitnya, maka semakin jauh pula kita, karena semakin jauh kita dari Allah dan semakin kuatlah hijab tadi. Nanti pada masanya setiap orang itu yang punya kesadaran dia akan berusaha mengungkap atau menyingkap tabir hijab ini. Ya, dia akan mencari bagaimana menambahi penyakit-penyakit hati. Kalau Imam Ghazali kemarin sudah memadahkan birriyadhah di sini kan, riyadhah itu apa? Ya zikir. Nah, supaya kita ini riyadhahnya itu terarah, maka berguru, cari guru-guru. Kalau hendak yang bertarekat ya pakai tarekat gitu. Kalau hendak tidak mau terikat ya cari. Ada juga yang tidak terikat, banyak cara sebenarnya, tapi intinya sama riyadhah. Saya ada mendapatkan satu petuah semacam hasil diskusi dengan kawan yang
mengalami perjalanan spiritual luar biasa, dia kemudian membagikan, men-share pengalaman dia itu melalui sholat. Jadi ketika sholat itu kita mengalami kepasrahan total, insya Allah dengan gundah-gundah atau penyakit hati itu bisa terobati. Allah yang akan mengobati apa? Yang penting kamu itu jadinya. Pesan beliau, coba ketika sholat itu bujur-bujur khudur di situ, musyahadah di situ, bahkan pasrah gitu, tawakal jadinya. Nah itu kita kan kadang-kadang sembahnya Allah buru-buru nih, lagi ada yang ditungguin pokoknya kan, lagi nonton misalnya kan timnas main pas maghrib ya Allah, lalu maghrib bela jual cepat-cepat untuk maghrib baca ulang nonton sama sekarang sudah 2-0 pulang misalnya, ada melihat golnya. Banyak keadaan-keadaan di mana kita itu sholat menjadi tidak pasrah. Usiku menafsilah, saya juga belajar mencoba. Kita mudah, sepintas mudah ya, tapi prakteknya itu ngalihnya luar biasa. Tapi jawab, enak praktek. Kayak apa definisi tawakal tuh? Definisi tawakal itu jalannya kayak kita berada di tengah lautan tuh. Ada siapa-siapa yang mau menolongi, bayangkan kayak itu ya. Lalu siapa kita minta tolong lagi, Allah Ta'ala. Bayangkan kita kawal sebanyak air itu. Kawal kita memaafkan, insya Allah kita mendapatkan itu tadinya obat-obat penyakit hati itu. Ya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita kawal memaafkan. Kalau kira cukup ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Usikum nafsi taqwa. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.